Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menikmati kehidupan yang baru di hari yang baru. Dan kita tahu ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Ketika kita melihat di dalam sejarah dunia ini, maka kita akan menemukan bahwa kekuasaan berganti dengan kekuasaan yang lain. Bahkan kita seringkali terkejut karena ada sebuah kekuasaan di sebuah negara yang kita pikir itu akan sangat bertahan lama dan terus akan berkuasa. Namun kenyataannya, sejarah membuktikan kekuasaan itu roboh juga. Demikian juga dengan filsafat-filsafat yang dipegang oleh negara tertentu, kemudian juga bergeser kepada filsafat yang lain. Saudara-saudara, dunia terus berubah, dan kekuasaan demi kekuasaan terus berganti. Bagaimana dengan kedaulatan Tuhan dari setiap masa dan setiap zaman yang kita alami dalam kehidupan kita? Saudara, inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. "Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu ada di dalam bentangan antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita hari ini berada di dalam masa yang seperti itu, di mana Kristus, dia sudah bertahta dan dia telah mengalahkan segala kuasa. Dan hari ini secara rohani dia memerintah dan memenangkan peperangan-peperangan rohani. Di dalam kisah yang kita baca, Tuhan Yesus memberikan 2 perumpamaan yang memiliki kaitan satu dengan yang lain. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin menggambarkan bagaimanakah
pengaruh daripada kerajaan Allah itu. Di dalam perumpamaan yang pertama, Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa kerajaan sorga itu bekerja semakin hari semakin meluas. Atau dengan kata lain, bekerja secara ekstensif, semakin meluas. Tuhan menggambarkan kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di ladang. Dan biji sesawi itu adalah biji yang terkecil daripada benih yang lain. Tetapi ketika dia bertumbuh menjadi pohon, maka dikatakan ia menjadi pohon yang besar daripada sayuran-sayuran yang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang pertama kali, maka pengaruh Tuhan Yesus berada di wilayah Palestina dan sekitarnya. Namun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, maka berita Injil, berita keselamatan meluas ke berbagai tempat. Bahkan hari ini, saudara-saudara, berita Injil sudah mencapai seluruh dunia, meskipun belum semua orang mungkin mendengar berita kabar baik ini. Itulah kerajaan sorga. Semakin hari, semakin luas pengaruhnya, semakin banyak orang mendengar, dan semakin banyak orang yang percaya. Saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, saudara dan saya ada di dalam masa kerajaan sorga, di mana kedaulatan Tuhan Yesus secara rohani bekerja dengan begitu heran di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Oleh sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Saudara, inilah yang Tuhan pesankan kepada kita sebagai murid-muridnya di masa kerajaan sorga, supaya Tuhan menyatakan kedaulatannya melalui pemberitaan Injil yang saudara dan saya lakukan. Tuhan punya rencana untuk terus meluaskan kerajaan surga di muka bumi. Apakah saudara dan saya mau masuk dalam rencananya, mengambil bagian di dalam memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, kabar kedaulatan Kristus bagi setiap orang? Suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Satu keistimewaan yang Tuhan sediakan bagi kita, untuk kita boleh ambil bagian di dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga terus berkembang dan meluas ke pelosok-pelosok dunia ini. Itulah kedaulatan Tuhan dan kekuasaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam perumpamaan yang kedua, Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan sorga seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Yang kedua, kerajaan sorga itu bekerja secara menyeluruh dan mendalam pada diri seseorang. Atau dengan bahasa lain, kerajaan sorga itu bekerja secara intensif dalam setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, ragi yang ditaruh di dalam adonan tidak banyak. Namun ketika ragi itu ditaruh dalam adonan, diaduk, maka dia akan mengkamirkan seluruh adonan. Ini menggambarkan ketika seorang percaya kepada Yesus Kristus, dibuka hatinya dan menerima Roh Kudus, maka diri orang itu Tuhan ubah secara menyeluruh, ditransformasi, baik kehendaknya, pikirannya, perasaannya, secara total, langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, semakin hari, semakin mulia, semakin hari,
semakin menyerupai Yesus Kristus. Saudara, ini pekerjaan yang sangat besar. Satu pekerjaan mengubah seorang manusia dari manusia lama menjadi manusia baru. Saudara, mari kita mengalami satu pekerjaan kerajaan sorga di dalam diri kita, yaitu di dalam Kristus yang mengubah hidup kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubah diri kita. Ada hal-hal yang mungkin kita merasa sesuatu hal yang tidak baik dalam diri kita. Saudara, alami kuasa daripada kerajaan sorga itu yang bekerja secara intensif dalam diri kita dan mengubah secara total. Dan saudara melihat, saudara menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, karena saudara berada di dalam Kristus. Bukalah hati saudara bagi Kristus. Alamilah kasih kuasa daripada Yesus Kristus di masa kerajaan sorga ini. Dan saudara, kita menjadi saksi Tuhan kepada dunia ini. Dunia yang frustrasi dengan dirinya sendiri. Tetapi di dalam Kristus ada pengharapan. Itulah kerajaan sorga. Mari, di masa kerajaan sorga ini, kita terlibat di dalam rencana Tuhan. Di dalam kerajaan sorga ini, kita juga mengalami kuasa kerajaan sorga itu, yang mengubah hidup kita, dan menjadi kesaksian akan perbuatan Tuhan yang sangat besar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih. Kerajaan demi kerajaan roboh dan berganti. Tetapi kami bersyukur, kerajaan sorga semakin hari semakin meluas. Kerajaan sorga semakin hari secara intensif mengubah setiap orang yang mengalaminya. Sehingga ya Tuhan, ketika kami putus asa dengan diri kami mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan yang mengubah hidup kami dari manusia lama menjadi manusia baru. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berada di dalam masa kerajaan sorga, di mana Tuhan mau melibatkan kami di dalam rencana agung Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk menyaksikan kuasa dan kedaulatan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini secara rohani. Sehingga setiap orang yang terjerat dosa, yang dibelenggu oleh kuasa maut, dilepaskan dan mendapatkan hidup yang baru. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Tuhan selalu ingatkan kami berada di dalam masa kerajaan sorga, di mana satu kali Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai kulminasi daripada masa ini. Sehingga kami hidup di masa ini dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengalami sukacita di dalam kerajaan sorga ini. Tuhan, terima kasih, kami serahkan hidup kami hari ini. Biar hari ini kami sungguh-sungguh ya Tuhan dipakai untuk kami menyatakan akan kasih Tuhan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.